Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Shalom teman-teman, udah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu? Di ibadah kali ini bersama saya Evelyn. Dan saya Kirei. Yuk kita berdoa. Tuhan, Tuhan, ikuti kami ikuti kami dalam dalam ibadah ibadah sekolah minggu sekolah minggu dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Teman-teman, semua ciptaan Tuhan mempunyai tempat masing-masing, dan kita sebagai anak Tuhan mempunyai gereja. Ayo kita nyanyikan lagu pujian ini. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja.
kasih teman-teman yang sudah mempersembahkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Siska. Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Shalom adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita tutup mata, kita lipat tangan. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin puji-pujian kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan juga pimpin guru kami yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kakak Siska mau cerita tentang seorang tokoh yang takut dan sangat taat kepada Tuhan. Orang ini juga berani membela kebenaran adik-adik. Dia berani membela nama Tuhan walaupun dia sering disakiti, sering diejek, sering dihina, tapi dia tetap memuliakan nama Tuhan. Adik-adik mau tahu siapa namanya? Namanya adalah Stefanus. Stefanus ini adik-adik Kakak Siska ambil dari Alkitab firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 6 dan pasal 7. Kalau adik-adik belum bisa baca, nanti adik-adik minta tolong mama sama papa untuk membacakan untuk Kisah Rasul pasal 6 dan pasal 7 ya. Nah, Bapak Stefanus ini adik-adik selain setia dan taat kepada Tuhan, dia juga diberikan karunia oleh Roh Kudus untuk membuat mujizat-mujizat Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan melalui mujizat-mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Dia pergi kemanapun, daerah manapun adik-adik, dia selalu memberitakan firman Tuhan. Dan melalui Stefanus ini adik-adik banyak orang-orang bertobat. Tapi
Tapi adik-adik, selain banyak orang yang bertobat, ada juga orang-orang yang tidak suka akan Stefanus. Mereka tidak mau Stefanus memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Stefanus, adik-adik. Nah, mereka ini adik-adik, para Yahudi ini kemudian mendatangi Stefanus. Mereka menghampiri Stefanus dan berbicara, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi adik-adik, karena Stefanus sudah diberikan karunia Roh Kudus, karunia Tuhan, maka para orang-orang Yahudi itu kalah berbicaranya oleh Stefanus, adik-adik. Stefanus tetap memberitakan Injil kepada si para orang Yahudi ini, adik-adik. Wah, si orang-orang Yahudi ini adik-adik tidak menyerah. Mereka sudah kalah berbicara, adik-adik. Kemudian mereka adik-adik mengumpulkan orang. Mereka memberitakan perkataan-perkataan bohong tentang Stefanus. Mereka berkata, menyebarkan berita-berita bohong bahwa Stefanus itu memberitakan firman Tuhan yang bohong, adik-adik. Mereka berkata bahwa Stefanus itu menghina Allah, menghina Musa, adik-adik. Nah, para Yahudi ini juga adik-adik mengumpulkan orang-orang supaya Stefanus ditangkap, adik-adik. Kemudian akhirnya adik-adik, para Yahudi ini dan orang-orang pergi ke rumah Stefanus dan menangkap Stefanus, adik-adik. Stefanus diseret, adik-adik, dibawa ke Mahkamah Agung untuk ditanya, untuk diadili, adik-adik. Di dalam Mahkamah Agung ini, adik-adik, si para Yahudi ini membawa orang-orang untuk berbicara bohong, untuk berbicara palsu, adik-adik. Si para Yahudi ini mengajarkan kepada orang-orang supaya berbicara palsu di depan Mahkamah Agung, adik-adik. Jadi si orang-orang palsu ini adik-adik berbicara bahwa Stefanus ini adik-adik menghina Allah. Stefanus ini akan merubah kebiasaan adat istiadat Musa, adik-adik, mengubah kebiasaan mereka yang lama. Para Yahudi ini juga berkata bahwa si Stefanus mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus dari Nazaret akan merubuhkan bait Allah, merubuhkan tempat Mahkamah Agung, adik-adik. Wah, mendengar hal itu adik-adik, para anggota Mahkamah Agung, para pemimpin Mahkamah Agung, adik-adik melihat ke arah Stefanus. Mereka melihat wajah Stefanus, adik-adik. Tapi anehnya adik-adik, mereka melihat wajah Stefanus seperti melihat malaikat, adik-adik. Kemudian si pemimpin Mahkamah Agung berkata kepada Stefanus, "Stefanus, benarkah demikian?" katanya. Kemudian Stefanus berkata kepada pemimpin Mahkamah Agung, adik-adik, bahwa para Yahudi itu tidak pernah mendengarkan perkataan Musa, tidak pernah mendengarkan perkataan nabi-nabi yang mengatakan bahwa akan datang juru selamat ke dunia ini, adik-adik. Stefanus juga berkata bahwa manusia itu sudah mengkhianati Tuhan. Manusia itu sudah membunuh Tuhan dengan cara menyalibkan Tuhan di kayu salib, adik-adik. Mendengar perkataan Stefanus, adik-adik, para Yahudi, para anggota Mahkamah Agung, adik-adik, marah, adik-adik. Mereka sakit hatinya, mereka marah, mereka menggerak mereka marah, adik-adik. Kemudian mereka menggerakkan giginya, saking marahnya, adik-adik. Mereka tidak terima dengan ucapan itu, adik-adik. Tapi Stefanus melihat itu, dia melihat ke arah langit, adik-adik. Dia melihat langit, dia melihat langit terbuka. Kemudian Stefanus berteriak bahwa dia melihat anak manusia sedang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Mendengar hal itu, adik-adik, para Yahudi dan para anggota Mahkamah Agung berteriak dan menutup telinganya.
Dia tidak mau mendengarkan perkataan Stefanus yang mengatakan langit terbuka adik-adik. Mereka marah adik-adik. Kemudian para Yahudi ini menarik Stefanus, dia datangi Stefanus, kemudian dia menarik Stefanus untuk keluar dari tempat mahkamah agung adik-adik. Para Yahudi ini menyeret Stefanus adik-adik ke tempat keluar kota adik-adik. Sudah sampai di luar kota, kemudian para Yahudi ini adik-adik membuka jubahnya yang panjang, dia menaruh di Stefanus, di badannya Stefanus adik-adik. Setelah itu apa yang dilakukan para Yahudi ini adik-adik? Para Yahudi ini mengambil batu adik-adik, kemudian melemparkannya ke arah Stefanus. Semua para Yahudi melemparkan batu adik-adik ke arah Stefanus sampai wajah Stefanus, kepalanya, badannya semua berdarah adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Stefanus adik-adik? Apakah dia melawan? Tidak. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tetap memuliakan nama Tuhan. Dia berdoa adik-adik kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, terimalah roh Stefanus. Nah, para Yahudi ini tidak berhenti adik-adik untuk melemparkan batu. Kembali mereka melemparkan batu adik-adik ke arah Stefanus sampai benar-benar mukanya Stefanus berdarah, kepala, badan semua adik-adik. Kemudian Stefanus tidak melawan lagi adik-adik. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tetap ingin nama Tuhan dimuliakan. Kemudian Stefanus bersujud adik-adik. Dia kembali berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, janganlah dosa ini ditanggung atau diberikan kepada mereka. Baik ya Bapak Stefanus adik-adik. Setelah berkata demikian adik-adik, kemudian Bapak Stefanus mati. Dia tergeletak mati adik-adik. Dia mati untuk membela nama Tuhan. Dia mati karena dia percaya dan taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, demikian cerita kakak tentang Stefanus. Kakak juga mau adik-adik selalu setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dan juru selamat kita semua. Walaupun mungkin sekarang masih pandemi adik-adik ya, masih COVID, jadi adik-adik tidak bisa beribadah, berdoa di gereja, tapi adik-adik tetap bisa beribadah, tetap bisa berdoa di rumah. Karena Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita. Nah adik-adik, tetap setialah kepada Tuhan, tetap semangat, kakak percaya Tuhan akan menyertai kita semua, menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetap semangat adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Kita kembali berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama berdoa kembali ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.